Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang terbaik, semuanya sehat. Dan coba Bapak Guru Riki ingin lihat dulu senyum yang terbaik dari anak-anak semua. Iya, itu dia senyumnya ya, yang akan membuat Bapak Guru Riki, RICKY, semangat juga untuk mengajar pelajaran Bahasa Indonesia dari modul 306. Bab 1.1 kita akan belajar tentang menirukan dialog dengan ekspresi tepat. Tujuan pembelajarannya untuk anak-anak yaitu supaya anak-anak mampu melakukan percakapan, lalu anak-anak juga mampu mengerti untuk apa sih tujuan percakapan itu, dan berikutnya supaya anak-anak mampu dan berani mengutarakan atau mengekspresikan pemikiran dan juga gagasannya atau idenya. Dari tadi Pak Guru Riki menyebutkan percakapan. Tapi percakapan itu artinya apa ya anak-anak? Percakapan itu adalah dialog atau komunikasi antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik anak-anak. Dan berikutnya dalam sebuah percakapan nih anak-anak ya, biasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik-baik anak-anak. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, selama percakapan, ekspresi wajah dan tubuh harus baik. Nah, beberapa ungkapan kata-kata nih anak-anak yang biasanya atau bisa kita pakai dalam percakapan. Contohnya, halo untuk ekspresi yang ramah. Lalu berikutnya, maaf saya lupa untuk ekspresi yang bingung. Lalu berikutnya, Tiara kan untuk ekspresi mengingat sesuatu atau seseorang. Nah, percakapan ini anak-anak biasanya dibagi dalam dua situasi. Situasi yang pertama, biasa situasinya formal atau situasi yang lebih kaku. Biasanya percakapan formal adalah percakapan yang terjadi di tempat formal. Contohnya di ruang kelas, di ruang rapat, dan berbicara dengan orang yang lebih tua, seperti orang tua anak-anak. Lalu berikutnya adalah yang kedua, percakapan informal. Percakapan informal adalah percakapan yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Contohnya, berbicara dengan teman-teman anak-anak atau dengan saudara atau juga dengan anggota keluarga lainnya. Sekarang, anak-anak tolong dengarkan baik-baik karena Bapak Riki akan memberikan contoh percakapan. Tempat percakapan ini ada di halte bus dan situasinya Friska dan Susan sedang bercakap-cakap di halte bus sambil menunggu angkutan umum untuk pulang ke rumah anak-anak. Seperti ini dia contoh percakapannya. Halo, kamu mau kemana? Saya mau pulang. Kamu tinggal di mana? Di perumahan Limus Pratama Regensi. Naik angkot atau naik bus? Saya lebih suka naik angkot. Saya naik bus. Naik bus jurusan kemana? Arah Jonggol di perumahan Harvest City. Itu bus dan angkotnya sudah datang. Ayo kita pulang. Hati-hati ya. Hati-hati juga. Kalau memperhatikan percakapan tadi nih anak-anak, apa sih hal-hal yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan baik-baik? Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Contohnya, kita dan pita itu berbeda anak-anak. Jadi perbedaan pengucapan dua kata ini dibedakan dengan bunyi huruf pertama yang berbeda. Kita, pita. Lalu berikutnya setelah lafal adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam pengucapan sebuah kalimat. Dan berikutnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah mimik muka yang ditujukan ketika melakukan percakapan.
Dan terakhir adalah gerak-gerik kita anak-anak. Gerak-gerik adalah bahasa atau ekspresi tubuh yang ditunjukkan dalam melakukan sebuah percakapan. Nah, kesimpulannya anak-anak, untuk dapat melakukan percakapan dengan baik, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Betul sekali, bahasanya harus sopan, intonasi yang baik, dan lafal yang benar. Ekspresi dan gerak-gerik tubuh juga harus mendukung, harus baik anak-anak. Nah, beberapa manfaat nih anak-anak yang bisa kita dapatkan dari sebuah percakapan apa ya? Contohnya, manfaat-manfaatnya adalah yang pertama, bisa mendapatkan teman baru kalau kita ramah anak-anak. Yang kedua, bisa mendapatkan informasi yang baru, bisa menambah percaya diri kita, dan bisa menambah kosakata baru. Sekarang anak-anak waktunya untuk mengerjakan latihan. Kita harus berlatih dengan giat anak-anak supaya pelajaran yang tadi sudah diberikan tidak dilupakan. Jadi ambil buku kegiatannya. Kita buka bab 1.1 pelajaran pertama di modul ini, menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat. Mari belajar, mari berlatih, dan kita bertemu di pelajaran berikutnya. Masih bersama dengan Bapak Guru Riki. Dadah!